Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Selvi dengan nomor pokok mahasiswa 195030098 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dalam memenuhi tugas mata kuliah bahan ajar media pembelajaran MIPA. Media yang saya gunakan dalam bahan ajar yaitu batik. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai suatu saat tingkatan yang tak ada bandingnya dalam desain, motif, maupun prosesnya. Batik Indonesia telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Awalnya, batik menggunakan kain putih yang terbuat dari kapas yang disebut kain mori. Seiring perubahan zaman, proses pembuatan kain batik yang memakan kain katun, sutra, rayon, polyester, dan bahan sintetis lainnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi yang akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik merupakan kamus besar bahasa Indonesia. Motif adalah corak atau pola. Motif adalah corak yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Kegiatan pertama yaitu ada pengertian batik. Batik adalah kain yang bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau mengecapkan malam pada kain. Kemudian diolah dengan cara tertentu sehingga memiliki kekhasan. Yang kedua ada cara membatik. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk membatik. Siapkan kain yang sudah dicuci bersih, kemudian dikanji agar mempermudah proses pelepasan malam atau melorot. Yang kedua, menggambar motif pada kain. Menggambar motif bisa dilakukan dengan cara menjiplak motif atau yang telah ada. Jika batik yang ingin dibuat adalah batik tulis, maka gambarlah desain di atas di kain mori sesuai dengan pola yang diinginkan. Dalam perbatikan, menggambarkan desain batik yang sering disebut ngengereng. Ketiga, panaskan malam atau lilin pada wajan yang berada di atas kompor hingga malam mencair sempurna. Keempat, untuk memudahkan mengambil malam dan menggoreskan ke atas kain, duduklah dengan posisi kompor berada di sebelah kanan, tidak perlu lagi bagi yang kidal. Kelima, celupkan chatting ke dalam wajan yang berisi malam yang sudah dicairkan sekitar 3 detik untuk penyesuaian suhu pada canting. Keenam, mencanting dilakukan dengan cara menorehkan malam cair pada kain yang ingin digambar. Cara memegang canting sebenarnya sama dengan memegang pensil, namun posisi cucuk canting agak mendongak ke atas agar malam tidak menetes-netes. Ketujuh, isilah bagian pada pola yang masih kosong dengan macam ornamen seperti garis-garis, arsiran, maupun titik-titik sesuai dengan kebutuhan. Kedelapan, tahap nembok dengan menggeblok bagian kain yang tidak ingin terkena warna. Kedelapan, ada tahap nembok dengan memblok bagian kain yang tidak ingin terkena warna. Kesembilan, mewarnai kain. Biasanya mewarnai kain batik dapat dilakukan dengan teknik celup dan colet. Teknik celup menggunakan pewarna naftol, sedangkan teknik colet menggunakan pewarna instan. Kain yang telah dicelup sesuai dengan warna yang diinginkan, kemudian ditiriskan agar warna pada serat kain dapat meresap secara maksimal. Selanjutnya, melorot adalah proses menghilangkan atau melepaskan malam pada kain. Proses ini dilakukan dengan setelah pewarnaan. Kain akan direbus di dalam air yang mendidih sampai malam melepas, sehingga dapat memunculkan motif yang telah digambar. Selanjutnya ada cuci kain batik dengan bersih untuk menghilangkan sisa-sisa malam yang masih menempel. Jemurlah atau angin-anginkan kain, namun sebisa mungkin hingga terkena sinar matahari. Ketiga yaitu ada alat dan bahan membatik. Alat dan bahan membatik yang digunakan adalah kain mori, pewarna, bak plastik, malam, canting, wajan, kompor, saringan, dan gawangan. Alat dan bahan membatik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kain. Kain mori merupakan tempat melukis batik. Kain yang biasa digunakan untuk membatik biasanya kain yang berasal dari serat alam. Yang kedua ada zat pewarna, berfungsi untuk mewarnai batik.
Pewarna batik ada dua macam, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan atau sintetis. Bahan pewarna alam berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti akar mengkudu, kayu tinggi, daun indigo atau nila, dan lain-lain. Pewarna sintetis yang umumnya digunakan dalam membatik adalah jenis naftol, indigosol, prosion, dan remazol. Ketiga, ada bak ember. Bak atau ember biasanya digunakan sebagai tempat untuk proses pencelupan warna. Keempat, ada malam. Apa malam? Malam adalah bahan lilin khusus untuk membatik. Malam berfungsi sebagai perintang warna kain sehingga pola yang dibuat bisa terlihat jelas. Malam memiliki warna coklat, baik itu coklat muda ataupun coklat tua, biasanya juga hitam. Malam batik terdiri atas campuran parafin, getah pinus, grondokroen, dan lemak hewan. Kelima, ada canting. Canting berfungsi sebagai pena, digunakan sebagai alat untuk menggambar atau menorehkan malam pada kain. Canting yang umumnya digunakan dalam membatik yaitu canting cecek atau canting kelowongan dan canting tembok. Keenam, ada wajan. Wajan digunakan adalah yang berukuran kecil, berbentuk cekung dan bundar. Wajan digunakan sebagai tempat untuk mencairkan malam atau lilin. Ketujuh, kompor. Kompor yang digunakan di sini yaitu untuk memanaskan malam atau lilin yang ada di wajan. Kedelapan, ada saringan. Saringan di sini digunakan untuk menyaringi malam atau lilin, yaitu yang sudah dicairkan sebelumnya. Kesembilan, ada gawangan. Gawangan biasanya digunakan untuk membentangkan kain mori yang akan dimotif. Batik adalah kain yang bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menarakan malam pada kain itu. Pengolahannya melalui proses tertentu. Batik merupakan kerajinan yang bernilai seni tinggi. Batik memiliki berbagai macam corak yang memiliki makna masing-masing. Awalnya batik memiliki ragam motif dan warna yang terbatas. Beberapa corak bahannya hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, seiring perkembangannya, ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh interaksi warga dengan orang asing. Warna-warna cerah seperti merah misalnya muncul akibat interaksi dengan orang Tionghoa, yang juga memunculkan corak burung phoenix. Menurut para ahli budaya, interaksi dengan orang-orang Eropa menghasilkan corak bunga tulip, gedung dan kereta kuda, serta warna kesukaan orang Eropa yaitu biru. Meski demikian, batik tradisional tetap mempertahankan coraknya dan masih dipakai dalam upacara adat karena setiap corak biasanya memiliki makna yang berbeda-beda. Dengan begitu, batik menjadi kebanggaan rakyat Indonesia dan dapat menjadi salah satu sumber mata pencarian bernilai seni tinggi serta ragam corak dan warna yang memiliki daya tarik tertentu menjadi pemikat bagi para turis untuk memiliki kain batik. Sekian pemaparan materi mengenai bahan ajar media pembelajar BIPA yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.